Saudara, saya akan lanjutkan wawancara eksklusif terkait dengan pernyataan Eliezer yang belum pernah diungkapkan sebelumnya dari balik jeruji. Tapi sebelum saya lanjutkan wawancara saya dengan pimpinan LPSK, Bung Edwin Partogi, saya ingin perkenalkan dulu sejumlah sahabat pengadilan yang kini mengawal Yosua. Kenapa mengawal Eliezer? Kenapa hanya Eliezer yang dikawal, bukan yang lain? Nanti saya akan bahas bersama mereka. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Bung Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR. Betul. Bung Eras. Kemudian ada Bung Muhammad Bushrol Fuad, Manajer Hukum Elsam. Ya. Ada Bung Judianto Simanjuntak, Tim Advokasi Pilnet. Ini adalah sahabat-sahabat pengadilan yang sekarang menjadi sahabat Eliezer. Boleh saya katakan seperti itu? Enggak, kita konsisten sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan. Tapi mengawal agar Eliezer dihukum ringan. Dihukum ringan, diberikan haknya sebagai justice kolaborator. Nanti kita akan bicara soal itu. Baik. Saya tahan dulu, saya akan ke Bung Edwin dulu. Bung Edwin, tentu Eliezer juga bercerita tentang penembakan yang dilakukan oleh Sambo, versi dari Eliezer. Saya juga kemudian membuktikan sendiri bahwa ada tembakan dari belakang kepala hingga tembus ke hidung yang satu-satunya memiliki sudut lurus. Sementara Eliezer menembak dari belakang, sudutnya turun semua. Artinya dilakukan bukan dari atas ke bawah, tapi sejajar. Entah itu ketika tertelungkup kemudian ditembak dari atas, dan seterusnya tidak ada yang tahu. Tapi ini dibantah semua oleh Sambo. Dan Eliezer memiliki keyakinan yang sangat mendalam bahwa Sambo ikut menembak dan memerintahkan menembak. Betul demikian? Ya betul, sebagaimana keterangan Richard di pengadilan. Dan menurut saya gini Bang Aiman, kalau logika saja ya, kalau hanya sekedar menghajar apa perlunya Richard? Kalau sekedar menghajar, ya. Bisa dengan sendiri maksudnya? Sambo bisa lakukan sendiri. Nggak mungkin melawan juga Yosuanya? Nggak mungkin melawan, ya kan? Richard juga badannya kecil. Kecil badannya? Ya Richard dibanding Joshua ya jauh lah. Jauh. Ya kan, gitu. Pangkat paling rendah. Pangkat paling rendah di kepolisian. Iya. Bayangkara 2. Betul. Jadi kalau hajar itu agak nggak masuk akal, ya. Gitu. Meskipun kalau bicara satu saksi bukan saksi, karena yang mengatakan itu hanya Eliezer. Ya nggak apa-apa, kan tinggal keyakinan hakim. Ya. Apakah kalau untuk menghajar perlu Eliezer, ya kan? Kalau hanya sekedar untuk menghajar, apakah perlu Eliezer? Gitu. Apakah kalau untuk menghajar perlu perencanaan? Gitu. Perlu ngisi senjata dulu di lantai 3 Saguling, memastikan amunisi segala macam, membicarakan soal misalnya ada bisik-bisik FS dan PC tentang apa CCTV, ya kan, tentang sarung tangan. Yang itu disampaikan oleh Richard di persidangan. Oke, saya ingin bertanya terkait dengan apa yang diyakini oleh LPSK untuk mengatakan bahwa Richard maksudnya. Ya. Kamu benar ya, tidak bohong bahwa Sambo itu ikut menembak sesuai dengan pernyataanmu. Bagaimana LPSK meyakinkan itu pada Richard Eliezer bahwa itu bukan skenario, bukan versinya dia sendiri, tapi itu adalah fakta? Ya, karena memang dia tidak punya mensrea ya. Mensrea dalam arti kata dia niat jahat, tidak menghendaki, sebenarnya tidak dalam konteks dia menghendaki kematian Joshua. Yang punya niat itu yang merencanakan. Dia hanya disuruh saja dengan yang merencanakan atau yang punya niat tersebut gitu. Jadi kalau kita dengar cerita dia itu ya sekedar menjalankan perintah untuk menembak, dan kemudian kalau kita lihat dari luka tembak depan itu acak. Ya depan kan? Maksudnya? Yang bagian yang nembus ini? Nembus itu. Oke, dari belakang nembus ke depan? Dari depan. Dari depan itu acak ya. Hanya satu yang vital, yaitu itu yang ke arah dada. Oh, menembaknya berhadapan ya? Berhadapan. Oke, jadi Richard Eliezer di atas berdiri, sementara Yosua kan disuruh jongkok. Berlutut. Iya, berlutut. Dan berhadapan. Iya. Jadi tembak 1, 2, 3. Sudutnya tentu berbeda ya? Iya. Oke. Itu kan hanya satu yang memang mengenai organ vital, jantung, dada itu. Yang lainnya kan hampir tidak, maksudnya dalam konteks kematian
bukan penyebab kematian. Bukan penyebab kematian. Iya. Sekalipun juga kemudian kalau kita ingat apa yang disampaikan keterangan dokter, dokter forensik, yang paling penyebab kematian itu kan penembakan di kepala. Betul. Dan saya mendapatkan karena sendiri, itu dampaknya seketika. Iya, eksklusif pada waktu saya melakukan wawancara terhadap pihak medis dari perwakilan keluarga, bahwa ada indikasi pada forensik pertama, luka di belakang kepala yang menembus ke hidung, itu ditutupi. Dengan cara dilem dan kemudian ditutup rambut di bagian kepala dan di hidung dikatakan sebagai pecahan proyektil peluru dari bawah, dari bahu. Dan ternyata pada forensik kedua terbongkar, itu adalah peluru yang ditembakkan dari belakang kepala menembus ke hidung. Artinya memang mau ditutupi, ada dugaan mau ditutupi pada tahap awal bahwa ada penembakan dari belakang kepala menembus ke hidung. Dan itu dibongkar oleh Eliezer. Ya, luka di belakang kepala itu yang membuat LPSK tidak percaya sama cerita Eliezer di awal. Gimana itu? Ya kan versi awal itu kan tembak-menembak. Betul. Tembak-menembak kok ada bisa luka di belakang kepala. Betul. Ya, walaupun di forensik pertama itu ditutupi gitu kan. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan, tetapi kami punya informasi soal itu. Yang kami dengar dari versi pertama Richard itu, ketika saya bertemu dengan Richard di tanggal 16 Juli, di rumah pribadi Sambo di Saguling, itu kan Richard bercerita versi yang memang skenario bagaimana peristiwa itu terjadi, sebagaimana kita pernah dengar ya. Dan kemudian dia ditembak oleh Joshua, kemudian dia balas menembak, semua tembakan Joshua nggak ada yang kena, tembakan dia kena semua. Dan sampai kemudian sampai tembakan ketiga itu Joshua masih maju ke arah tangga dan dia kemudian turun mendekati Joshua dan menembak lagi, yang kemudian menurut dia yang itu sempat ditanyakan di awal pada tanggal 13 Juli kepada tim LPSK, perbuatan saya itu opermah kan gitu loh. Itu ya, darurat maksudnya ya? Maksudnya sesuatu perbuatan pidana yang nggak bisa dipidana karena membela diri. Membela diri, opermah. Opermah. Nah itu yang dari sejak tanggal 13 Juli itu ketika saya itu mendengar. Itu masih versi bohong itu ya? Versi bohong. Okay. Ketika saya mendengar cerita dari petugas kami, bahwa Eliezer cerita itu, ngomong itu, seperti minta dukungan Iya. bahwa perbuatan dia itu tidak bisa dipidana. Dari situ saya sudah timbul kecurigaan, gitu loh. Kalau? Ya itu dia barada, ya kan. Walaupun dia polisi, tapi tidak semua polisi saya jalan hukum. Betul. Gitu loh, ya kan. Tidak apalagi semua, barada. Apalagi barada. Lulusan SMA. Artinya ini pertanyaannya agak unik menurut saya. Ya, seperti ada sesuatu yang ditanamkan di kepalanya, bahwa keyakinannya bahwa dia tidak bisa dipidana. Gitu loh. Dan ternyata benar belakangan dia mengakui bahwa Sambo menjanjikan itu kepada dia. Iya, dalam pertemuan-pertemuan kami yang berikutnya, pertemuan di Saguling kemudian di LPSK, saya masih terus mencoba menggali sampai dia masih bertahan dengan versi yang lama, itu versi skenario itu. Ya, saya sampaikan, kalau kamu versi ini ceritanya, kamu tidak lama lagi jadi tersangka. Dan ternyata pas juga gitu. Beberapa hari kemudian tersangka. Dan setelah tersangka itu baru kemudian dia berbelok. Enggak, kata saya, kamu hanya bisa dilindungi LPSK kalau kamu jadi justice collaborator. Gitu. Syaratnya kamu harus menyampaikan sejujurnya dan kamu bukan pelaku utamanya. Gitu. Lalu dari situ kemudian saya ingat pertama kali Anda menyebutkan, Anda sendiri Bung Edwin, yang menyatakan bahwa Richard Eliezer tidak jago tembak. Tidak jago tembak, bukan ADC tapi driver penugasannya. Driver penugasan. Ya, bukan ADC. Dan itu berdasarkan hasil pengakuan dia semua kepada LPSK? Tidak juga. Beberapa hasil pendalaman penelusuran kami. Oke, LPSK selain menerima informasi dari yang bersangkutan juga melakukan penelusuran sendiri, investigasi sendiri. Nah, gitu loh. Kami tanyakan ke Eliezer, kamu pernah nembak orang nggak? Nggak pernah. Kamu pernah tugas di mana aja? Saya pernah tugas di Papua. Poso, Poso, kemudian di Manokwari, ya segala macam. Pernah nembak orang nggak? Nggak pernah. Nggak pernah nembak orang, sekali nembak, artinya 5 tembakan. Gimana? Sekali tembak, di kejadian yang berbohong itu? Kejadian itu kan, gitu. Dan jago semuanya kena? Dan semuanya kena gitu, dengan jarak, ya memang nggak jauh-jauh sih, sekitar
mungkin 5-6 meter. Kalau kita pakai versi yang pertama tangga dengan Dan Yosua yang lebih senior, Brimob juga, itu 7 tembakan nggak ada kena sama sekali. Gitu. Itu janggal. Ternyata itu yang kemudian dibongkar. Yang ketiga, soal pelecehan. Apa yang disampaikan Eliezer kepada LPSK? Saya rasa apa yang disampaikan Eliezer tidak ada bedanya dengan disampaikan oleh Ricky Rijal, Kuat Ma'ruf maupun Susi. Tidak ada dari 4 orang itu melihat sesuatu yang terjadi di Magelang secara langsung dalam konteks perbuatan pelecehan seksual oleh Joshua, tuduhannya oleh Joshua kepada Ibu PC. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Selama berbulan-bulan Eliezer bersamanya? Bukan, maksud saya soal pelecehan seksual yang awalnya di Duren 3 versinya, kemudian pindah ke Magelang ya. Baik Richard, kemudian Ricky Rijal, Kuat Ma'ruf dan Susi, menurut saya nggak ada bedanya. Sama semua? Sama semua bahwa mereka tidak melihat ada perbuatan Joshua melakukan pelecehan seksual kepada Ibu PC. Gelagatnya misalnya sempat disebutkan hendak mau menggendong dan lain sebagainya. Itu di waktu yang berbeda. Nah, di waktu yang berbeda itu di tanggal 4 Juli. Ya kan? Yang membuat kemudian rame itu yang di tanggal 7 Juli. Ya. Tanggal 8 Juli kembali ke Jakarta. Betul. Dan jadi penembakan itu. Iya. Gitu. Sama sekali semua sama. Jadi soal pelecehan tidak ada yang baru. Sama soal pelecehan itu Eliezer sama tidak pernah atau tidak pernah mengetahui ada gelagat atau apalagi melihat secara langsung misalnya atau mendengar, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi memang apa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli itu ya sepertinya hanya ada di pengetahuan Ibu PC dan almarhum Joshua. Di hari itu selain Ibu PC dan Joshua, almarhum Joshua, hanya ada Susi dan Kuat maksud. Ya. Dan tidak ada Kuat Ma'ruf dan Susi juga melihat sesuatu. Iya, gitu. Saya tertarik ketika Anda mengatakan bahwa ke Eliezer menanyakan, benar nggak ada pelecehan? Apa jawaban Eliezer? Eliezer nggak yakin, nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Bahkan tidak percaya, bukan hanya tidak melihat tapi tidak percaya? Tidak percaya. Kenapa dia katakan tidak percaya? Ya dia tidak percaya karena satu dia tidak melihat, kedua juga orang yang ada, Kuat Ma'ruf dan Susi juga tidak juga melihat dan tidak menceritakan apapun yang dan tidak ada gelagat yang mengarah ke arah sana. Tidak akan mungkin. Ya dia nggak yakin aja kalau Joshua melakukan itu. Kalau Joshua nekat itu. Gitu. Terakhir, sebelum putusan, setelah tuntutan yang menyedihkan bagi Eliezer, menyedihkan. Eliezer sempat mengatakan sesuatu setelah tuntutan 12 tahun itu pada LPSK? Ya, kami harus membawa Eliezer untuk menginjak bumi ya. Maksudnya sekalipun dalam pembelaan kuasa hukum itu berusaha meyakinkan hakim bahwa perbuatan Eliezer itu bisa tidak dipidana atau lepas, ya kan? Karena dia disuruh, ya kan? Tetapi kami harus sampaikan ke Eliezer harus siap dengan kemungkinan terburuk. Gitu. Dia terpukul sekali. Ya dia terpukul tentu dengan tuntutan itu ya. Dia tidak berkata-kata apapun kepada LPSK soal ini. Ya dia sampai sulit tidur tuh sempat. Ya. Setelah tuntutan itu. Ya dia terpukul. Gitu. Tapi saya ingin sampaikan begini. Sebenarnya dalam pandangan saya buat Eliezer itu yang penting bukan soal status JC-nya. Ya. Yang penting buat Eliezer itu kejujurannya. Betul. Kebohongan itu membebani. Gitu. Ya, kebohongan itu membebani dia. Gitu. Sehingga ketika dia lepaskan itu pada tanggal 6 Agustus disampaikan tentang bagaimana peristiwa sesungguhnya, gitu. Dia dan kemudian dari pasca itu dia mulai lepas. Lega. Dan jangan lupa Bang Aiman dan juga kepada pemirsa ya. Kan kita melihatnya sekarang ini di pengadilan, di agenda replik, duplik segala macam. Jangan lupa, ketika tanggal 10 Agustus
ketika Kapolri mengumumkan Ferdi Sambo sebagai tersangka. Iya. Kapolri bilang bahwa tidak benar dan berhenti untuk mengatakan tembak menembak. Yang benar adalah Richard menembak Joshua atas perintah Ferdi Sambo. Saat ini Richard sedang waktu itu disebutnya inisial RE sedang mengajukan sebagai justice kolaborator dan ini akan membuat terang perkara. Itu pernyataan Kapolri ketika menyampaikan penetapan FS sebagai tersangka. Anda mengatakan bahwa penetapan justice kolaborator bagi Richard Eliezer adalah hal yang tepat, mutlak, dan sesuai fakta. Iya. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami di The Prime Show.